Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semua, balik lagi bersama gua Bayu Triguna Putra di acara Miro Minggu Horor. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian selalu dihantui kesehatan. Malam ini kita kedatangan narasumber. Beliau merupakan salah satu konten kreator horor yang akan berbagi pengalaman horornya pada kita semua. Sebelum kita mulai ceritanya, gue ingetin lagi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bantu share video ini agar mendukung channel Mirror ini lebih berkembang kembali. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita malam ini. Selamat malam Teh, gimana? Selamat malam. Sehat kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sehat, terus ya. Gimana nih Teh, mau berbagi pengalaman horor apa nih kira-kira buat sobat Mirror di rumah? Ini beliau ini adalah salah satu konten kreator juga nih. Buat kalian yang pengen tahu cerita-cerita atau video-video dari Teteh bisa di subscribe aja ya Teh di apa channelnya Teh? Dewi Misteri. Dewi Misteri. Searching aja di YouTube. Oke Teh, mungkin gimana nih Teh ceritanya Teh? Oke. Pengalaman hidup. Iya. Saya ucapkan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya sahabat Mirror. Ya. Mungkin kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya ya. Ini mungkin bermula pada waktu saya masih kecil, berumur 7 tahun. Saya itu udah paranoid, Kang. Oh, paranoid. Kalau tidur saya pakai tas B. Oh gitu. Dengan alasan takut hantu. Oh, Iya, awalnya takut hantu. Setelah umur 8 tahun, itu bulan puasa, tiba-tiba kayak ada yang nyuruh saya untuk apa ya, mungkin sedikit aneh ya, untuk beli rokok. Saya nyalain, saya simpen sampai habis itu kan. Walau alam ya, kayak ada yang nyuruh coba beliin rokok itu, entah apa ya kalau bahasa di saya itu karukun mungkin ya. Waktu kecil juga saya udah seaneh itu kan. Beranjak ke dewasa, pada waktu itu saya putus cinta kan. Saya mungkin banyak melamun. Galau lah ya. Galau. Galau mungkin ya. Galau, saya banyak melamun, entah gimana. Saya itu pas waktu lagi kerja, kebetulan saya bekerja di bagian keuangan dulu. Setelah memasukkan data ke komputer, tiba-tiba saya kesurupan, Kang. Iya. Untuk awal mula kesurupan itu, pertamanya sakit kepala dulu. Setelah itu sampai pingsan, ya sakit kepala banget sampai pingsan, baru aja nggak terkontrol. Itu rasanya kesurupan itu kan, kita itu ada sadar, cuman mulut kita ada yang ngendaliin. Jadi kita nggak bisa kontrol mulut sendiri gitu ya? Kita itu sadar tapi nggak bisa, kayak ada di mana gitu. Yang ngendaliin mungkin ya yang masuk itu, ya yang masuk itu. Itu kejadiannya itu selama 7 bulan berturut-turut. 7 bulan? Selama 7 bulan, amazing pokoknya pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Seumur hidup lah ya. Iya, saya itu udah berobat ke Ajengan, di Tasik, ke psikiater juga, ke dokter pernah. Terus sampai ke paranormal, pengen sembuh itu nggak sembuh-sembuh. Terus aja gitu sembuh seminggu, minggu depannya jadi lagi kerja, apalagi di rumah. Apa teriak-teriak aja gitu, nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas. Alhamdulillah pas sudah 7 bulan saya diobatin sama uak saya yang dicililin sampai dimandiin di depan makamnya nenek sama kakek saya. Di kuburan di mana? Iya, dicililin tempatnya. Pas waktu siang-siang itu kan panas ya Kang ya. Setelah ngaji uak saya setelah ngaji entah Al-Quran ayat berapa saya nggak tahu, ngaji panjang banget sampai setengah jam, itu tiba-tiba angin teh kencang, kayak mau mendung, kayak mau hujan tapi nggak sampai hujan. Saya dimandiin di situ, baju saya dibuang, itu benar-benar horor banget lah. Sampai alhamdulillah saya sembuh 100%. Ya, saya sembuh. Anehnya lagi, setelah saya sembuh, mungkin kata orang zaman sekarang itu indera keenam saya kebuka secara nggak langsung. Karena mungkin bergesekan selama 7 bulan dengan goib ya. Dengan goib. Nah, ada cerita horor pertama saya nih.
pada waktu saya ingin membeli nasi goreng nih sama adik saya, tepatnya itu jam 8. Saya beli nasi goreng jalan kan di Tasik dulu. Nah, pas pulang kok saya kayak ngelihat sesuatu di atas toren, Kang. Lagi gini-gini. Bisa nebak ya siapa itu? Bisa nebak ya. Iya, cewek lah pasti ya. Iya. Mungkin kalau kata saya itu inces. Oh, inces. Teteh inces. Teteh inces tidak bersayap ya. Inces putih. Ya. Rambutnya panjang. Gini-gini aja. Gini-gini. Tapi emang nggak kelihatan wajahnya. Saya mau lari gimana? Saya coba aja istighfar sama adik saya, nggak dikasih tahu. Ayo cepet dek, ayo jalan pulang, ayo cepet. Nah, setelah keesokan harinya, Bu RT cerita, katanya di depan toren ada yang lihat juga, warga situ. Lah, kok sama gitu ya? Berarti saya nggak halu. Sosoknya sama ya? Sama, sosoknya sama. Terus beberapa bulan berlanjut, saya itu piknik. Nah, saya piknik kira-kira ya masih belum menikah lah. Saya piknik ke laut. Nah, ke laut. Pada waktu saya nggak bisa tidur ya, entah kenapa. Saya nggak bisa tidur itu jam 8. Saya main pasir aja sama adik saya juga. Kita keluar Malam-malam. gerah sambil pengen beli cemilan dulu. Pas udah saya lagi ngopi kan di pinggir pantai itu, tiba-tiba dibilang ngelamun. Enggak, Kang. Dibilang apa-apa gimana. Tiba-tiba aku kayak ngelihat kereta kencana jalan Di atas laut. Di atas laut. Sama banyak dayang-dayang, sama banyak pengawal kali ya. Pengawal. Ini ngimpi enggak gitu ya? Ngimpi enggak, saya sampai merinding ya. Saya merinding ya. Pada waktu itu, aduh, saya mau istighfar aja. Saya selalu istighfar terus. Pulanglah saya ke losmen di situ. Saya nggak cerita sama orang tua. Takutnya orang tua kaget apa gimana gitu. Tapi Udah. sosok itu dari jauh gitu kelihatannya. Iya, dari jauh. Jelas banget itu kereta. Kenceng. Jadi lewat aja, lewat di depan datar gitu. Kenceng sampai menghilang. Nggak lihat mereka nggak lihat saya gitu. Cuman saya yang lihat mereka. Setelah itu sudah. Terus ada teman ayah saya yang sakit. Saya diajak, ayo teh nengok, ayo kata saya. Sakitnya itu katanya udah berobat kemana-mana, nggak sembuh, cuman panas dingin aja, Kang. Oh, panas dingin. Pas saya masuk, pah, kata saya bisa bilang kan ke bapak, kok hawanya panas ini si yang sakit itu kayak ada api gitu. Kerasa ke sayanya itu. Ayah saya bilang ke temennya, anak saya ngerasain kayak gini nih. Oh mungkin sana di yang sakit kayaknya ada sesuatu. Ternyata setelah dibawa ke orang yang bisa, ke Pak Ustadz itu ternyata benar ada yang nah dari situ saya itu sharing sama orang yang ya Pak Ustadz lah ya, sama Pak Ustadz sharing. Ternyata iya, secara tidak langsung kan saya bergesekan nih 7 bulan, bergesekan sama goib. Ternyata iya, saya sensitif. Oh, jadi sensitif. Jadi kejadian itu. Iya, semenjak kejadian itu. Terus mau ditutup sama puasa ditutup dong. Ditutup. Nggak bisa, Kang. Oh, nggak bisa. Saya bisa ditutup. Nggak bisa. Saya enjoy aja ya. Saya dikasih tahu cuman perbanyak zikir, mengaji, sholat jangan lupa gitu ya. Terus pas setelah saya menikah, itu saya sedang hamil 3 bulan. Tiba-tiba makin jelas, Kang. Penglihatan itu? Iya, makin jelas. Nggak tahu kenapa makin jelas. Kalau saya ke kamar mandi tuh, sama di atas kan ada toren tuh. Di luar kamar mandi, di atasnya ada toren. Sama ada ya goyang-goyang kayak gitu. Kebayang nggak? Saya udah amit-amit. Amit-amit. Itu di posisi di rumah sendiri, Pak? Iya, di rumah sendiri. Di luarnya gitu. Terus siang-siang bolong nih, Kang. Pas waktu saya mau berkunjung ke rumah mama, kan agak jauh nih dari kosan. Itu yang namanya sosok itu jelas siang-siang, Bang.
Dulu waktu itu saya kos di Cimaremi deket pabrik rokok lah ya. Bandung Barat Itu ya. menggeletak aja kan kayak siluman ular di pinggir jalan. Iya, siang-siang. Siang-siang. Nah, siluman ular apa sosok yang aneh-aneh sampai saya stres kan. 3 bulan saya pendarahan tapi alhamdulillah anak saya selamat ya. Selamat, normal, cantik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma saya ya selalu dibentengi aja ya, selalu dibentengi dengan ya, dibentengi yang seperti itu. Terus cerita selanjutnya, saya itu pernah ke wisata ke air ya, ke Curug. Ke Curug. Kan kalau orang lain ya refreshing piknik enak dong. Iya, happy lah ya. Happy. Iya. Saya stres. Malah stres nih. Stres. Kenapa? Kenapa? Bisa melihat. Oh iya. Saya bisa melihat. Iya. Pas waktu saya berenang ngoprek air lah ya. Saya tuh ngelihat sosok mungkin penunggu ya, penunggu di situ. Cuman gini aja, nggak senyum, nggak apa, nggak nantang, nggak apa. Saya cuman ya dalam hati saya nggak nantang, saya nggak apa-apa. Saya di sini cuman silaturahmi, cuman piknik gitu aja. Mohon maaf nih Teh, kalau boleh tahu sosoknya seperti apa nih? Sosoknya itu kayak pengawal kerajaan. Kayak pengawal kerajaan. Diam di curug gitu, gede banget, gede sosoknya, Tinggi. tinggi besar, kayak tiang listrik kali. Oh, iya. Oh, gede banget. Ada yang wanita juga ada. Jadi saya suka bingung Kang, Iya. kalau piknik mesti kemana? Karena Kebayang. nemuin hal Iya, selalu gitu aja menemukan. Entah itu saya piknik ke gunung sama di pohon gede kan, orang lain pada selfie, wah pohonnya keren, gede, selfie ini udah ratusan tahun ya gitu. Aku malah stres sendiri kan. Karena cuman Teteh sendiri yang bisa lihat ya. Ada sosok yang macam-macam lah di situ. Ya gimana namanya juga udah nasib, saya mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan ini dengan normal. Ya seperti itu Kang. Terus saya nyoba nih ikut live ya dulu sama saudara saya. Mulai udah jadi konten kreator nih. Belum, Oh, belum mulai ya, sebelumnya. belum mulai. Dulu mungkin kejadiannya itu sekitar 3 tahun yang lalu. Iya. Ayo Teh mau ikut nggak? Oh boleh. Boleh. Kebetulan aku ditunjuk jadi sniper. Sniper misalkan yang nunjuk nih di sana ada apa, di sana ada gitu. apa yang nunjukin gitu. Saya dibawakan saya ke Purwakarta. Hutan larangan di situ. Pas udah masuk kalau bahasa itunya ada pohon awi yang ngerungkuk gitu ya. Iya. Saya masuk kan. Bambu lah ya. Pohon bambu. Saya ngomongnya Iya campur. nggak apa-apa. Pohon bambu ya. Iya. Kayak gado-gado aja dicampur. Kalau gado-gado Saya enak. saya masuk nih Kang. Itu udah disambut. Semua orang ada yang denger. Aku denger musik gamelan. Musik gamelan di Iya. Tengah hutan. pohon bambu itu. Iya. Padahal nggak ada yang jauh dari rumah warga. Nggak ada yang nyetel musik, nggak ada. Kok ini hawa-hawanya kayak mau masuk ke kerajaan gitu ya. Iya. Kayak mau masuk ke kerajaan. Udah saya ikut sama rombongan, itu setengah jam nggak ada penampakan, nggak ada sama sekali. Padahal di situ itu tempatnya paling angker di Purwakarta. Nah, kata saya kenapa kok nggak ada yang muncul? Padahal saya udah denger nih gamelannya. Saya lihat di sebelah sana memang ada pintu kerajaan goib ya. Sampai bisa lihat pintu Iya, kerajaan. sama bisa lihat gitu. Soalnya ya memang sudah nasib saya seperti itu ya Kang ya. betul. Nah, kenapa kok nggak muncul kata saya, di sini banyak sosok kata saya. Oh mungkin entah mereka tahu gitu ya, saya bisa melihat. Ya udah saya siasati nih. Udah kamu masuk duluan kata saya ke saudara saya. Biar saya tunggu di sini sama tim yang lain. Setelah itu mungkin masuk ternyata banyak penampakan tertangkap di kamera. Ada bahkan di situ ada yang kesurupan juga. Oh, ada yang kesurupan. Karena dia itu kalau nantang lah, sok muncul gitu, nantang. Kalau aku kan nggak berani kayak gitu ya. Kita kan pakai bahasa permisi ya. Iya, permisi. Karena sama makhluk gaib juga pengen dihargain. Iya.
Kayak kita aja pengen dihargain, pengen apa gitu. Kita sama-sama aja. Setelah itu kesurupan lah orang yang teman kita yang tinggi besar yang ngomongnya sompral itu kesurupan. Udah sama 2 orang kan nggak ada yang bisa nyembuhin. Udah pakai doa apa-apa. Saya cuman dalam hati sebetulnya itu kalau doa pengen diijabah itu kuncinya bersih hati sama ikhlas kita meminta. Saya cuman pakai doa Al-Fatihah, saya tepuk mukanya Kang, pok. Tapi nggak terlalu keras, alhamdulillah dia sadar. Sadar alhamdulillah. Mungkin ya intinya kalau di hutan, entah di tempat-tempat yang angker itu kita nggak boleh sompral. Soalnya kan kita nggak tahu kapasitas mereka kayak gimana. Apakah mereka sama kayak manusia, ada yang jahil juga, ada yang baik juga, ada yang nggak peduli, sama kan? Oh, sama gitu ya? Sama. Masih ada lagi. Banyak. Masih ada lagi nih. Nah, aku penasaran nih. Ya udahlah, aku coba bikin konten kreator. Ya kebetulan channel saya Dewi Misteri. Saya baru lah, Kang, baru buka-buka live ya. 2 minggu yang lalu. Mulai explore live. Saya di explore di gedung Terbengkalai. Saya masuk, itu udah perasaan itu udah ke badan itu udah nggak enak kan. Karena itu sensitif lagi. Pokoknya kalau saya pergi kemana aja itu benturan energi ya ke saya itu udah kayak nyerang gitu, kayak udah kerasa, entah itu perut mual, entah itu sakit kepala, macam-macam bawaannya. Itu mereka udah nyambut, udah tahu kita mau datang. Ya kita dengan bahasa baik kita mencoba pamit, izin. Kalau kita di sini nggak menantang, kita di sini cuma silaturahmi dan tidak mengganggu mereka. Mudah-mudahan kita dapat bonus atau jackpot, mereka bisa ketangkap di kamera kita. Kebetulan kemarin saya dapat jackpot juga. Oh, ada iya. jackpot. Setelah itu saya kan masuk gedung nih, saya pamitan udah, saya nyoba explore di sana. Itu saya memang lihat Kang, di sana ada genderuwo wowo ya kalau kata bahasa saya. Saya lihat wowo hitam, saya lihat tapi di kamera enggak. Saya belokin kamera ke sini, yang nongol sebelah sana. Oh gitu. Bayangan hitam, bayangan hitam. Terus tiba-tiba saya ini aja, sok kamu, saya niatin dalam hati, kamu wujud aja nih di kamera. Dengan tujuan saya untuk menghibur teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya saya menghibur. Kebetulan ada Kang, sosok yang masuk. Ketangkep kamera. Itu pocong hitam. Pocong hitam. Jadi aku pas masuk gedung kosong, di pinggir tembok itu ada yang nolol kepalanya aja, yang nongol kepalanya aja. Saya coba kamu muncul nih, jangan ngintip-ngintip kata aku kan, muncul. Tiba-tiba pas aku bilang itu dia mebes ke tanah. Ada di channel, ada di channel saya. Dewi Misteri. Nih, buat kalian yang penasaran boleh di bawah ini nih ada di Dewi Misteri ya? Iya, Dewi Misteri. Ya kebetulan yang sosok yang kedua juga sama Kang. Sosoknya pocong juga. Oh sama yang sama. Padahal itu juga. Padahal saya melihat ada siluman ular juga ada. Oh ada. Cuman nggak ketangkep kamera. Enggak. Inces merah ada. Oh, inces merah ada. Ada inces merah, cuman nggak ketangkep. Aduh, ini katanya Teteh Inces nggak mau masuk kamera nih. Ya udah aja saya nyoba explore yang gedung yang lain. Tiba-tiba pas di jendela nongol lagi sama pocong yang merah kalau nggak salah. Oh beda. Yang hitam pertama, kedua. Cuma bentuknya masih sama. Poci lah ya. Poci. Masih ngintip-ngintip gitu. Katanya sok kamu sini. Saya nggak ganggu, saya cuma ingin explore gambar kamu aja nih buat teman-teman saya gitu. Ternyata nggak cuma sama kepala aja. Tapi ketangkep kamera juga. Iya, ketangkep kamera. Tadi yang ketawa. Hello, ada yang lihat nggak? Hello, apaan tuh? Aduh, apaan tuh ya? Kayak poci, aduh. Hadir
Hadir kamu. Hadir, jangan ngintip, hadir. Sini kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, aku pengen pipis nih. Enggak basah celana aku, masih pengen. Tadi pocinya sebelah mana ya teman-teman? Masuk ke tanah kayaknya tadi teman-teman. Ada yang lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Oi. Aduh. Ngeri nih ya ceritanya sobat Mirror semuanya. Ada lagi teh yang mau diceritain sama sobat-sobat Mirror di rumah nih? Ceritanya yang mana ya? Banyak sih sebetulnya. Ya, mungkin di episode selanjutnya kita bahas lagi bersama Dewi Misteri. Iya. Terima kasih buat kalian yang telah tonton video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, Amin. panjang umur. Iya. Pokoknya buat kalian doa terbaik deh buat kalian semua. Ada pesan-pesan nggak teh nih buat para sahabat-sahabat Mirror di rumah gitu? Mungkin untuk pesannya, kita jangan sampai takut dengan hal yang goib-goib. Terus aja bentengin diri kita dengan air wudhu. Sholat juga kita jangan lupa, bagi yang beragama Islam. Untuk yang beragama lain sama ya, harus dekat sama Tuhannya. Begitu. Berdoa lah ya intinya. Iya, berdoa. Untuk kepercayaan masing-masing Iya. semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja cerita untuk malam ini. Saksikan terus video-video cerita-cerita horor dari Minggu Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, sampurasun.